Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita KD 42, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan lalu menyajikannya secara tulis dan lisan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menulis laporan percobaan berdasarkan struktur dan unsur kebahasan yang telah dipelajari. Nah, anak-anak ustazah, bagaimanakah langkah penyusunannya? Membuat percobaannya, kita lihat antum harus melakukan dulu langkah penyusunan, ditambah dengan kaidah kebahasaan, maka akan menghasilkan laporan percobaan. Yang berikutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama yang harus antum lakukan adalah 1. Tentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang akan kamu lakukan. 2. Susunlah tujuan laporan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ketiga, susun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaanmu. Yang keempat, susunlah langkah kerja dalam melakukan percobaan. Kelima, susun hasil percobaan yang telah dilakukan. Dan yang keenam, tulislah kesimpulan dari percobaan yang telah antum lakukan ya. Nah, ananda semuanya, setelah antum melakukan langkah-langkah pekerjaan, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan. Jadi, dalam teks laporan percobaan nanti, kamu harus memasukkan kaidah kebahasaan dalam teks laporan ya. Masih ingat kan dengan materi sebelumnya? Saya akan ringkaskan sedikit. Dalam teks laporan percobaan, antum harus bisa menggunakan kata umum dan kata khusus. Yang kedua, gunakanlah kata bilangan. Tentu ada yang pertama, yang kedua gitu ya. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah masukkanlah, gunakanlah, itu adalah kalimat perintah. Yang keempat, gunakanlah kata hubung atau konjungsi. Tidak akan lengkap sebuah kalimat tanpa adanya konjungsi. Yang kelima, gunakan kata kerja aksi. Masih ingat ya kata kerja aksi apa? Dan yang terakhir, menggunakan istilah teknis sesuai dengan materi yang antum akan praktikkan. Nah, anak-anak ustazah, sekarang antum amatilah contoh video percobaan berikut ini ya. Video berikut adalah video yang pernah saya tampilkan pada pertemuan kita pertama, yaitu percobaan pada susu menjadi pelangi. Ingat ya? Sahabat Orbit, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat loh. Susu biasanya diartikan sebagai cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia dan manusia. Tetapi kini ada pula produk susu kedelai yang banyak dikonsumsi untuk para penderita kolesterol. Wah, kontras sekali antara susu sapi dan susu kedelai. Yang satunya berasal dari hewan dan satunya lagi dari tumbuhan. Pada episode Turbo kali ini, Orbit akan melakukan percobaan terhadap susu sapi dan susu kedelai. Percobaan yang bagaimana? Siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya Sobat Orbit, yaitu susu sapi, susu kedelai, beberapa macam pewarna makanan, sabun pencuci piring, cotton bud, dan wadah kecil. Pertama-tama, tuangkan cairan sabun pencuci piring pada wadah kecil. Sekarang kita lakukan percobaan pada susu sapi terlebih dahulu. Tuangkan susu sapi ke dalam piring, lalu ambil pewarna makanan dan teteskan di atas susu. Apa yang akan Orbit lakukan ya pada susu ini? Ambil cotton bud,
Celupkan pada wadah sabun pencuci piring. Cotton bud ini nantinya akan Orbit tekan pada satu titik piring susu berpewarna loh. Apa yang terjadi ya? Lihat, susu bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring itu. Terlihat dari warna-warna yang melebar, lalu berputar. Bila dilakukan di titik lainnya, akan terjadi hal yang sama Sobat Orbit. Susu menjauh dari cairan sabun pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air, namun juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak. Dan lemak serta protein adalah kandungan dalam susu yang sensitif terhadap perubahan dalam larutan sekitarnya. Ketika Orbit menambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah protein dan lemak itu pun terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Maka dari itu, susu berpewarna nampak menyorong keluar, membelok, memutar, membentuk gulungan, dan mengerut. Lalu, bagaimana bila hal tersebut dilakukan pada susu kedelai? Mari kita buktikan bersama-sama. Tuangkan susu kedelai ke dalam piring, kemudian teteskan pewarna makanan pada susu. Lalu, tekan cotton bud yang sudah dilumuri cairan sabun pencuci piring dan lihat reaksinya. Ternyata susu sapi dan susu kedelai sama-sama menjauh dari sabun pencuci piring Sobat Orbit, melebar dan berputar. Mengapa bisa begitu ya? Padahal asal-muasal kedua susu tersebut berbeda. Yang satunya hewani dan satunya lagi nabati. Tidak hanya susu sapi yang memiliki kandungan lemak dan protein, kedelai pun demikian. Karena itu, reaksi yang dihasilkan dari kedua percobaan tadi adalah sama. Nah, anak-anak ustazah, terakhir tugas yang antum untuk hari ini adalah lakukanlah sebuah percobaan sederhana seperti video di atas. Jadi antum boleh melakukan percobaan sederhana persis seperti video yang telah antum lihat di atas, atau boleh melakukan percobaan lainnya dengan menggunakan alat yang ada di rumah ya. Yang kedua, tulislah laporan percobaanmu di buku latihan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tulis sesuai dengan langkah penyusunan teks laporan percobaan di atas ya. Lalu tulislah dengan memasukkan unsur kebahasan yang sudah kita pelajari. Yang kelima, ini yang paling penting, dokumentasikan foto praktik laporan percobaannya ya, dan kirimkan ke WA Ustazah. Ingat, fotonya saja. Jadi buku latihan antum dikumpul besok hari Sabtu, yang fotonya dijapri atau dikirim ke foto ke nomor WA Ustazah ya. Nah, anak-anak Ustazah, hanya demikian tugas kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah paham dengan tugas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.